penghargaan lingkungan hidup nasional pemuda pelopor. Ini kehormatan Pak, didatangi oleh Pak Nur. Ya. Foto-fotonya dengan Pak SBY beliau ada tuh. Ya. Ahli di bidang pemeliharaan pantai beliau itu, mangrove, bakau. Jadi dia senangnya di pemeliharaan hutan pasang surut atau hutan mangrove, hutan bakau. Terima kasih dukungannya Pak Nur ya. Ayo kita berjuang ke organik. Saya bangga dapat dukungan dari teman saya Pak Nur. Mengenai palawija, udang mah jangan Pak Nur. Untuk udang jangan ya. Tapi kalau untuk suplemen ternak boleh. Suplemen ternak itu kami ini bahwa berketahui bahwa kami ini tidak hanya di situ sebenarnya. Sapi kami ratusan. Kami punya susu murni. Kami punya yogurt, kami punya kompos juga, kami tempat wisata di sana itu. Kami juga ahli pembuat makanan ternak, suplemen juga makanan ternak. Perusahaan kami ada di Garut, ada di Lembang, dan akan buka di Ijen Malang. Jadi kami bukan perusahaan kecil sebenarnya, cuman di Pupuk memang kami baru 2 tahun, selalu melakukan riset, penelitian. Ya, tapi di bidang lain seperti di susu, di yogurt, di wisata, terus di feeding, ya feeding itu makanan ternak, dan juga di bakteri kami sudah lama. Panggil pintar, makanan ternak kami memanfaatkan bakteri, namanya bakteri MEM, multi effective microorganism, yaitu bakteri yang bisa menghancurkan makanan berupa serat atau bahan organik dari dedaunan. Dengan demikian, ketika makanan itu diberi bakteri oleh kami, termasuk diberi situ itu ada bakterinya, maka kerja usus ternak itu menjadi lebih ringan. Makanya heran Pak, saksinya Teswanto, ketika berkunjung ke pabrik saya, walaupun sapi ratusan, tidak tercium kotoran ternak, bau kotoran ternak tidak ada. Ini juga heran. Karena pupuk kandangnya kemana ada, saya bilang tuh. Tapi kenapa tidak bau? Kami punya bakteri yang bisa menghilangkan bau kotoran ternak. Kami makan lahap saja, padahal sekitarnya adalah tai sapi. Tanya tuh yang sudah ke sana, sama sekali tidak ada bau. Karena apa? Karena dari perut sapi sudah dikasih bakteri. Begitu keluar dikasih bakteri sehingga kotorannya sama sekali tidak bau. Tetapi jangan salah, begitu Bapak melewati jalan di perusahaan ini, kiri kanannya bau Pak, karena banyak peternak lain. Bau kiri kanannya luar biasa. Tapi ketika sudah sampai ke tempat saya, hilang baunya. Ya, yang tercium adalah bau susu, karena di situ ada penyimpanan susu yang ribuan liter. Ya, bau obat, bau jamu, karena di situ meracik pupuk daun ini, bau jamu, bau. Ya. Jadi kalau bisa, tapi untuk udang jangan. Tapi kalau untuk domba, untuk sapi, untuk ternak yang lain bisa dicampurkan pada saat kita membuat silase. Untuk palawija bisa bagus, terutama untuk kacang panjang, semangka dan cabai. Selalu tumbuh tunas dan masa panennya lebih panjang. Umumnya organik tidak membuat sel itu cepat mati. Ya kan? Sama Pak. Orang juga kalau terlalu banyak bahan kimia, umurnya rata-rata tidak bisa panjang. Tapi kalau makanannya sehat, ya, minumannya sehat, insya Allah seperti kakek nenek kita zaman dulu, panjang umur. Ya, itu organik itu panjang umur. Makanya ketika tanaman cabai, kacang panjang, semangka, bukan berarti panennya lama. Ya bukan. Tetapi masa petiknya yang biasanya 6 kali cabai atau 8 kali cabai bisa sampai 12 kali cabai kita petik terus. Kacang panjang juga begitu. Biasanya hanya 8 kali bisa sampai metik 10 kali Pak, panen lebih panjang. Ada antioksidannya, ada anti pengawet selnya. Itu kelebihan bahan organik dibandingkan dengan bahan kimia. Bahan kimia memperpendek umur sel, tetapi bahan organik akan memperpanjang umur sel. Ya, Amir, saya kira begitu, jadi cocok untuk palawija, tapi di udang jangan, karena ada bahan kimia tertentu yang kontraproduktif dari udang. Terima kasih.